wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran online yang sekarang kita lakukan ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode dakwah dan model pendekatan dakwah. Pada penjelasan kali ini adalah sebagai penilaian saya dalam ujian tengah semester saya dalam mata kuliah metode dakwah. Perkenalkan, nama saya Asmat Wahyudi dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 2020 3870 230017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metode dakwah dan pendekatan dakwah atau model pendekatan dakwah. Pertama, sebelum kita masuk ke materi utamanya itu tentang metode dakwah dan model pendekatan dakwah, kita harus mengetahui apakah itu dakwah. Dakwah itu adalah suatu proses di mana proses untuk menyeru orang atau mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam artian orang ini bisa mencegah dari yang mungkar dan berbuat yang ma'ruf. Oke, kita ke pembahasan utamanya, yaitu metode dakwah. Sebelum kita metode dakwah, apa itu pengertian metode dakwah? Kita bagi dua ya, yaitu metode dan dakwah. Metode itu dalam bahasa Yunani itu metodos, di mana artinya itu cara atau jalan. Definisi lainnya itu metode itu bagaimana suatu cara atau jalan yang sistematis atau berurutan. Apabila kita menggabungkan ke dakwah itu seperti dai, si juru dakwah yang akan membuat metode ini menjadi suatu dakwah atau suatu konsep materi dakwah. Jadi apabila kita menggabungkan metode dan dakwah, adalah metode kan tadi itu cara atau jalan, dan yang dakwah ini adalah seorang juru dakwanya atau dai-nya. Jadi kita gabungkan menjadi satu, yaitu cara atau jalan untuk si juru dakwah atau si dai untuk bagaimana memaparkan materinya secara sistematis kepada orang-orang agar orang-orang itu bisa percaya bahwa dakwah yang berikan itu benar dan tepat sasaran. Dan yang kedua itu penjelasan tentang metode dakwah. Apa itu metode dalam dakwah? Metode dalam dakwah itu menurut saya itu ada 3. Metode dakwah pertama itu metode dakwah bil lisan, di mana metode dakwah bil lisan ini adalah metode yang menggunakan lisan seseorang atau lisan si dai yang akan memaparkan materi yang akan atau ceramah yang akan diberikan kepada si mad'u. Yang kedua itu metode dakwah bit tadwin, di mana metode ini secara tulisan kita dapatkan biasa di koran, majalah, internet dan sebagainya. Yang ketiga itu metode dakwah bil hikmah, di mana metode ini menjelaskan secara keseluruhan dan dari penggabungan setiap metode-metode yang dimana tujuannya itu merujuk kepada seseorang yang akan didakwai, di mana dakwah ini tidak ada paksaan dari orang tersebut untuk berbuat yang baik. Yang kedua itu model pendekatan dakwah. Model pendekatan dakwah ini kalau mau dibilang
bagaimana strategi-strategi si dai dalam berdakwah kepada masyarakat. Contohnya penceramah subuh, penceramah tarwih, dan atau khutbah. Dan kalau mau dilihat macam-macam pendekatan dakwah itu, macam-macamnya itu ada 3, yaitu pendekatan secara dalam kebudayaan, pendekatan dalam pendidikan atau ekonomi, dan pendekatan psikologi atau sosial. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, pertama pendekatan itu yang akan saya jelaskan, pendekatan kebudayaan. Ya, pendekatan kebudayaan ini seorang dai akan berbuat atau dai akan berdakwah kepada objek yang akan objek sasaran yang akan didakwai itu secara membahas tentang kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Contohnya itu, metodenya itu contohnya itu apabila kita tinggal atau berdakwah di kalangan suku Bugis, kita juga wajib untuk berbahasa Bugis agar dakwah yang kita sampaikan kepada si mad'u atau si pendengar bisa diterima dengan baik atau masuk akal dibilang orang. Kedua itu yaitu metode dakwah model pendekatan secara ekonomi dan pendidikan, di mana metode ini model pendekatan ini dilakukan secara materinya merujuk kepada pendidikan yang ada yang sekarang, seperti pendidikan SD, seperti pendidikan yang ada sekarang, contohnya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Di mana ini merujuk kepada materi itu. Yang ketiga itu model pendekatan secara psikologi atau sosial, di mana pendekatan ini strategi ini yang dilakukan oleh si dai dalam memaparkan materinya kepada si mad'u atau si pendengar ini secara sosial apabila itu yang akan dijelaskan oleh si dai tersebut. Ya, itulah materi yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya simpulkan bahwa metode dakwah itu adalah suatu metode di mana ini sebagai suatu jalan sebagai para dai untuk menjelaskan materinya kepada si mad'u supaya bisa sistematis atau berurutan. Ya, sekian materi yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.